di usia 10 tahun, angkat menuntut ilmu ke negeri Makkah dan namanya Wa'am. Abdul Malik Karim Amrullah. Salah satu pengkhianatan terkejam dalam hidup ialah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Alam tak kembang menjadi guru adalah sebuah pepatah Minang yang sudah sangat sering kita dengarkan, dan tentu saja kalian tahu Buya Hamka adalah praktisi langsung dari pepatah tersebut. Dengan cara apa? Ya, putus sekolah. Sibuk mamai, bolos mengaji, latihan pantuju main silet, yuk waktu. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan bagi yang belum kenal, nama gua Salman Lutfi, salah seorang dari founder Hamka Project, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencari permasalahan yang ada di sekolah. Dan bagi kalian yang bisa menonton sampai akhir, alangkah terkejutnya kalian nanti bahwasanya tokoh cendekiawan terhebat di Minangkabau bukan berasal dari sekolah. Ambo dia mengajar di siko. Salah punya jasa. Halo lai. Oke, pertama-tama kita akan melihat bagaimana Buya Hamka dulu sejarahnya ketika masih sekolah di masa kecilnya. Beliau hidup di meninjau. Nah, setelah dia nggak bisa menyelesaikan sekolah dasarnya, dia pindah ke Diniyah Padang Panjang. Nah, di sekolah Diniyah tersebut, dia belajar ilmu agama, dia mulai belajar cabang-cabang keagamaan Islam seperti fikih, seperti halnya bahasa Arab, pembelajaran Al-Quran, dan berbagai macam pembelajaran agama lainnya. Tapi tidak sampai selesai juga. Sampai 2 tahun berikutnya dia juga berhenti di Diniyah Padang Panjang tersebut. Nah, setelah dia putus dari Diniyah Padang Panjang, dia melanjutkan sekolahnya di Tawalib Bukit Tinggi, Pak. Nah, di Tawalib tersebut dia juga nggak menyelesaikan sekolahnya gitu. Dan bahkan bisa dibilang Buya Hamka itu orang yang paling sering bolos, dia sering cabut juga. Nah, kemana Buya Hamka selama dia cabut-cabut dan bolos-bolos tersebut? Buya Hamka mencari ilmu di tempat-tempat lain, Pak. Di mana? Di pasar. Buya Hamka lebih sering belajar di pasar, Pak. Buya Hamka itu sering berdiskusi dengan masyarakat, dia sering melihat kearifan yang berada di lokal, dia melihat apapun permasalahan yang ada di lokal, lalu dia pelajari. Di mana dia pelajari? Dia pergi ke perpustakaan, dia pergi ke toko buku, dia membaca buku di luar pembelajaran sekolahnya, sementara sekolahnya sendiri tidak dia tangani dengan sebaik-baiknya, Pak. Nah, setelah beliau berumur 12 tahun, dia mencoba untuk bersekolah di sekolah Belanda, Pak. Nah, tapi seperti biasa, Buya Hamka ini sangat tidak suka dengan peraturan disiplin yang sangat ketat dari sistem persekolahan tersebut. Dan sistem persekolahan yang sangat kaku membuat Buya Hamka tidak menyukai bangku persekolahan formal. Dan di umur 16 tahun, dia memberanikan dirinya mengumpulkan uang-uangnya dan dia pergi ke tanah Jawa. Ambo ngapain ke jauh? Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang besar suatu hari nanti, maka menulislah seperti wartawan. Dari situlah dimulai perjalanannya Buya Hamka. Dan ketika dia sampai di Jawa, dia menemukan sebuah kearifan yang tidak ditemukan di ranah Minang, Pak. Apa itu? Ketika dia mempelajari Islam di syarikat Islam, ketika dia mempelajari politik di syarikat Islam, dia mempelajari bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar ritual doang. Islam bisa menjadi sarana untuk mengembangkan, untuk mensosialisasikan, bahkan mengkampanyekan suatu kebudayaan, suatu politik, bahkan bisa menjadi alat untuk kelangsungan sosial politik di tanah Jawa gitu. Setelah Buya Hamka merasa cukup ilmu di Jawa, setelah dia memiliki cukup banyak pengetahuan, dari mana dia nggak sekolah di Jawa, Pak. Dia temui satu persatu orang-orang yang menurut dia cukup kompeten, dia berdiskusi dengannya, dia berguru langsung kepada orang tersebut, dan di sana Buya Hamka menuntut khazanah keilmuannya. Dan setelah dia memiliki keilmuan, dia kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Untuk menjadi guru. Kadang lucu gitu, orang yang nggak ikut sekolah formal bahkan menyajikan pelajaran di sekolah formal, tapi itu Buya Hamka. Nah, setelah dia menjadi guru beberapa tahun, di umurnya yang ke-19 tahun, beliau baru berangkat ke Mekah. Ilmu dan masih rendah, pemahaman Islam dan masih dangkal. Tapi alah balaga santiang tuh aja kalian. Kamu kapai ke Mekah. Di Mekah pun dia juga setahun. Dia setahun di sana menuntut ilmu. Bermainnya tidak jauh-jauh daripada pasar, diskusi, dan pustaka.
Dan di sanalah Buya Hamka mendapatkan keilmuannya. Oke, sekarang apa yang kita bahas dari tadi? Apa yang kita ingin sampaikan setelah menggambarkan sejarah pendidikan Buya Hamka ini? Dari apa yang telah Buya Hamka lalui, kita bisa melihat pendidikan di Indonesia ini sangat kaku, Pak. Kita akan lihat dari mana awal masalahnya. Oke, kita akan coba mengidentifikasi masalah yang ada di kasus Buya Hamka ini, Pak. Ada 3 tokoh ilmuwan pedagogi yang akan membantu kita dalam memecahkan masalah ini. Yang pertama adalah namanya Paulo Freire. Nah, beliau ini mencetuskan sebuah ide yang dimana guru itu bukan tempat banknya ilmu pengetahuan, bukan tempat setornya ilmu pengetahuan. Nah, guru menjadi tempat bank ilmu pengetahuan, tempat menyetor ilmu, sementara murid itu dijadikan sebagai celengan kosong, Pak. Dan itu terjadi di sekolah Indonesia. Dan apa solusinya? Satu saja, dialektika. Selesaikan masalah dengan berdialog, dengan berdiskusi. Jangan memberikan satu perintah dan perintah itu paten harus dilakukan oleh sang murid, dan itu bisa menyelesaikan masalah pertama daripada kenapa murid itu tidak suka belajar. Yang kedua, kita mengambil teorinya dari John Dewey, yaitu learning by doing. Bagaimana sebuah pelajaran itu disampaikan melalui pengalaman. Ketika seseorang mengalami sesuatu baru diberikan pelajaran, dan seperti itulah dunia nyata mengajarkan kita bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Sebagaimana pepatah Minang tadi, alam tak mau menjadi guru, dan itulah yang ditanamkan oleh Buya Hamka, Pak, gitu. Yang terakhir adalah Malcolm Knowledge, yaitu self-directed learning, Pak. Nah, di mana ketika kita mempelajari sesuatu, itu arahkan kepada minat seseorang tersebut. Nah, ketika kita mempelajari suatu hal, contohnya mempelajari sejarah deh, kita bisa melihat berbagai macam murid di dalam lokal tersebut memiliki berbagai macam ketertarikan. Contoh, kita tahu mayoritas menyukai tentang bola. Kita bawakan nama-nama pemain bola sedikit banyaknya dalam pelajaran tersebut. Kita tahu ada beberapa bagian murid yang menyukai tentang seni. Kita bawakan bagaimana sebuah sejarah itu bisa menjadi seni, itu bisa menjadi gambar, bahkan itu bisa menjadi sebuah musik gitu, Pak. Dan itu bisa dikombinasikan dengan baik dan benar. Itu adalah 3 teori yang dapat kita ambil syaratnya. Dan apa bahasa bayinya? 3 huruf saja, Pak. C-C-A. Belajar dengan cerah, cerdas, dan aktif. Yaitu bagaimana seseorang bisa belajar dengan cerah, bagaimana dia mengetahui sebuah pola dalam pendidikan itu sesuai dengan pola realitas yang ada. Artinya pola pikirnya harus dibenerin dulu nih. Yang kedua adalah cerah, bagaimana sebuah pengetahuan itu diberitahukan dengan pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Jangan ambil dari buku cetak langsung diberikan kepada anak. Kita coba cek dulu, kita coba riset dulu, kita coba lihat apa yang sebenarnya terjadi dulu. Artinya check and balancing gitu, Pak. Dan yang terakhir dan yang paling penting, kenapa kita bisa menganggapnya paling penting? Karena 2 ini bisa menjadi sarana pembelajaran yang baik, 2 ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik. Tapi tanpa yang satu ini, kita tidak bisa menyuguhkan pembelajaran dengan baik. Apa itu? Asik. Nah, bagaimana sebuah pembelajaran, bagaimana sebuah kelas, bagaimana sebuah lokal, sebuah ruangan itu bisa sangat hangat rasanya, Pak. Ketika mereka berada dalam lokal, mereka seperti hanya ikan di dalam air gitu. Kalau dalam pepatah Minangnya, bukan burung di dalam sangkar yang menggelepar-gelepar setiap saatnya, Pak. Dan itulah yang tidak ada di pembelajaran saat sekarang ini. Kebanyakan orang sekarang mengejar tujuan pembelajaran, mengejar tujuan dari mata pembelajaran tersebut, mata kuliah tersebut, tapi mereka melupakan bagaimana seseorang bisa menikmati pelajaran tersebut, Pak. Nah, coba kita bayangkan, di zaman Buya Hamka dulu ada pembelajaran dengan teknik ini, cerah, cerdas, dan aktif. Ada berdiskusinya, ada pengarahan kepada peminatannya, dan juga ada sesuatu yang membuat ruang kelas tersebut menjadi ruang yang sangat menyenangkan. Kita tidak akan melihat sejarah Buya Hamka yang putus sekolah setiap 2 tahun, Pak. Dan itu akan menjadi solusi yang sangat baik untuk pendidikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan dari mana kita mendapatkan CCA tersebut? Itu adalah adaptasi dari modernisasi. Madilog. Apa harus Madilog? Karena Madilog, Pak, buku Madilog yang ditulis oleh Tan Malaka itu masih sangat canggih bahkan untuk zaman sekarang, Pak. Kenapa bisa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa bisa Madilog bisa mencetuskan CCA yang dicetuskan oleh Bang Sabda PS yang akhirnya digunakan oleh Zenius, dan sekarang kita bisa melihat metode pembelajaran itu terjadi di mana-mana, di bimbel manapun, di ruang kelas online,
di YouTube kita bisa lihat sangat banyak orang yang menerapkan CCA ini. Dan tentu saja di aplikasi seperti bimbel online dan bimbel yang offline pun orang juga mengaplikasikan ini. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah sekolah juga melakukannya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di konten selanjutnya dan sayonara.